Bos, saya punya 500 yuan, bisa beli yang mana? 500? Mana ada yang bisa dibeli? Belum lagi tumpukan sampah yang sudah dibuka itu. 500 yuan mau jual semua? Kamu serius? Kita sudah sepakat. Kalau kamu mau semuanya harus kamu angkut. Saya tidak perlu menyewa orang untuk membersihkannya. Saya investasikan semuanya. Gila, 500 yuan dibuang seperti orang kaya. Ini semua batu yang sudah dipotong orang, kamu pikir orang lain bodoh? Dia berani mencari, untung ditumpikan pada sampah Tangman. Apa dia pikir Tangman tidak tahu cara memotong batu? Master potong mengikuti garisnya. Jangan ada sedikit pun penyimpangan. Berani datang mengacaukan tempat Tangman. Kamu adalah kaki tangan keluarga Gu. Kakak Lili. Uangnya sudah saya bayar, beli dan lepas tangan. Tangman tidak bermain sesuai aturannya. Kakak Lili. 200 yuan biaya pemotongan, kita bisa tidak memotongnya. Uang saya sudah saya berikan semua, kamu potong sesuai yang saya katakan. Biaya pemotongan batu sudah ada. Ini tipu muslihat ya, benar. Kamu kasih saya cek kosong ya. Kamu pikir saya sama bodohnya dengan kamu? Kakak Lili ini. Bantu dia memotong, saya ingin melihat. Dia bisa bermain apa di wilayah Tangman. Batu ini juga harus dipotong mengikuti garisnya. Di dalamnya ada permata hijau tinggi. Lanjutkan pamer. Benar, masih berani datang mengacaukan tempat Tangman. Keluar hijau. Benarkah? Lihat, dari sampah bisa keluar hijau. Kakak Lili ini bernilai 50.000. Kucing buta ketemu. Tikus mati. Dia masih mau memotong lagi, bantu dia memotong. Ada satu yang tidak bisa dipotong, kirim ke anjing Tibet. Mengandalkan keberuntungan. Benar-benar pikir diri siapa bisa pamer. Pamer lagi juga harus dikirim ke anjing Tibet Tangman. Ini batu kaca bernilai 100.000. Tidak mungkin, apa tidak salah lihat? Kakak Lili, lihat ini. Dia sudah memotong 65.000. 65.000 tidak salah dengar? Bocah ini kenapa semuanya keluar? Siapa sih orang ini? Ahli batu permata dari Tangklan aja kalah sama dia. Ini benar-benar luar biasa. Harusnya aku beli tumpukan sampah itu. Bos, aku udah nggak kuat ngangkat lagi. Ini buat bayaran bersih-bersihnya. Coba cari orang lain aja buat bersihin. Kak Lili, aku salah lihat. Kamu cuma punya lapak kecil. Salah lihat bisa beda 650.000. Tangklan punya banyak toko dan ruko. Setahun bisa rugi puluhan juta. Bos, jangan lihat batu ini kecil. Tapi ini cukup buat bayaran bersih-bersih sebulan. Kalau kamu nggak setuju. Aku aja yang ngurus, bos, kasih ke aku. Jangan ada yang gerak. Bos, duitnya belum dibayar. 2 juta ini dulu, sisanya nanti aku transfer. Ya udah gitu aja. Jangan ada yang gerak. Bos, jangan lupa transfernya. Aku mau buka lagi semuanya, jangan gerak. Jangan ada yang gerak. Maksudnya apa? Kalau nggak ada 200-mu, aku nggak bisa dapat uang sebanyak ini. Kamu bukan dari keluarga Gu. Aku udah dapat uang dari Tangklan. Aku harus buru-buru menang toko keluarga Gu. Kalau gitu, kita ini sevisi. Siapa namamu? Nama nggak perlu kamu tahu. Yang penting jangan bawa aku buat kasih makan anjingmu. Aku cuma mau kasih tekanan, coba ketahananmu. Kalau gitu terima kasih ya buat tekanannya. Uangnya nggak usah. Kalau kamu beneran mau berterima kasih, mending jadi ahli batu permata Tangklan aja. Aku nggak ada waktu buat muter-muter sama kamu. Aku harus buru-buru buka lagi. Batu 350.000.
Kenapa harus 350.000? Aku mau ke pameran batu kumpulin sampai 1 juta. Nggak usah ribet, aku ajak kamu. Kamu punya undangan. Aku nggak perlu itu, ikut aja sama aku. Pak Gu tahun ini keluarga Y. Ngacak-ngacak lagi ruko di Jalan Batu Permata. Keluarga Kin kami ingin menambah beberapa toko lagi. Sekarang toko-toko di Jalan Giok, 40%-nya sudah menjadi milik Tangmen. Tahun ini pameran giok kita harus bersatu. Kalau tidak semua akan sulit. Benar kita tidak boleh membiarkan Tangmen mendominasi. Tangmen menguasai 40%. Itu memang menghambat perkembangan dunia giok kita. Berapa banyak yang bisa kita minta darinya? Itu tergantung pada kita semua. Bagaimana kita mendukung keluarga Gu? Kami akan mengikuti kepemimpinan keluarga Gu. Saya hanya terlambat sedikit. Para kepala keluarga sudah mulai mengasah pisau, memikirkan bagaimana menyembelih Tangmen kami. Jangan bicara begitu, kita semua juga untuk perkembangan jangka panjang Jalan Giok. Bukannya bilang mau aja saya beli batu, kenapa malah bawa saya? 3 tahun terakhir, seluruh pendapatan pasar Jalan Giok, Tangmen kami. Hanya dengan 40% toko sudah menguasai 60% pangsa pasar. Kalian sekarang masih ingin meminta saya menyerahkan toko. Bicara begitu tidak ada gunanya. Tahun ini, bukankah kita akan membagi kembali toko-toko? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Hari ini benar-benar ramai. Keluarga Gu tahun ini bahkan mengundang Master Song untuk turun. Dia adalah murid utama ketua Mo dari Asosiasi Giok. Master Song Pak Gu. Master Song, perjalanan Anda pasti melelahkan. Pak Gu, jangan sungkan. Saya kembali ke Chongjiang. Sebenarnya tidak seharusnya ikut campur dalam urusan Jalan Giok. Tapi karena keluarga Gu membutuhkan saya akan memberikan yang terbaik. Dengan Master Song turun tangan langsung, Tangmen pasti kalah benar. Kamu ini Wei Jianhao tidak ada habisnya ya. Tebalnya muka. Wei Jianhao, Berani mengikuti saya sampai ke sini. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengikuti Anda. Saya datang untuk menghadiri pameran giok, untuk memenangkan kembali toko. Pameran giok kamu. Ini benar-benar lelucon terbaik yang saya dengar hari ini. Kenapa saya tidak bisa datang untuk menghadiri? Kamu juga tidak melihat siapa yang duduk di sini. Semuanya memiliki status apa, bahkan aku. Masuk ke sini berkat kakak dan. Kamu si kampungan, apa kamu pantas melangkah masuk ke sini? Jujur saja, bagaimana kamu bisa masuk? dia adalah tamu kehormatan yang aku undang. Tang Lili, kamu pasti bercanda. Barang seperti ini pantas jadi tamu kehormatan. Dia adalah ahli batu permata dari keluarga Tang. Status ini cukup pantas kan? Kamu bercanda ya? Kapan aku pernah bilang? Diam. Kepala keluarga Tang, kamu pasti bercanda. Dia anak miskin yang belum pernah melihat dunia. Bisa jadi ahli batu permata keluarga Tang. Kamu siapa? Berani mengomentari urusan keluarga Tang. Kakak dan... Tang Lili. Jadi kamu sengaja mau kalah sama kita? Makanya kamu mengundang barang seperti ini untuk membantumu menilai batu. Tang Lili. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Kali ini pembagian toko di Jalan Batu Permata ditentukan oleh masing-masing keluarga. Dalam pameran Batu Permata selama 3 hari. Berdasarkan keuntungan dari taruhan batu yang didapat. Jadi ahli batu permata yang diundang oleh setiap keluarga. Menentukan hidup matinya setiap keluarga. Kamu yakin nasib keluarga Tang? Kamu pertaruhkan pada anak ini. Kakek Gu. Aku Tang Lili melakukan sesuatu. Tidak perlu diajari orang lain. Wei Jianhao ya. Karena kamu bisa mewakili keluarga Tang. Berani tidak kamu memotong batu bersamaku di depan umum? Nanti kita pergi. Tidak, jangan dengarkan omong kosong Tang Lili. Aku datang untuk memenangkan toko. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Si kampungan lari ketakutan karena Master Song. Si kecil seperti ini, mana bisa dibandingkan dengan Tuan Song? Apalagi bersaing dengan Tuan Song. Batu ini bagus ya. Toko keluarga Wei aku pasti dapat.
Kamu masih ada urusan. Kamu mau ngapain? Kalau kamu nggak mau dihormati, sekarang kamu cuma bisa jadi kacung kecil di Tangmen. Entah kacung atau ahli batu. Aku mau kerja sendiri. Wan Er gantung dia terbalik. Bawa dia keluar buat jemur. Jangan-jangan turunin aku. Yuk kita bicara baik-baik. Dari awal nurut aja kan bagus. Wan Er pelan-pelan ya. Aku kenapa nasib begini ya? Ketemu dua cewek nggak masuk akal. Untung nggak pecah. Hati-hati ya batu di sini. Harganya ratusan juta. Kamu bangkrut juga nggak bisa ganti. Ini kan ahli batu Wei dari Tangmen. Sudah jelas aku bilang. Aku bukan ahli batu Tangmen. Kamu nggak kerja buat Tangmen. Ngomong-ngomong apa sih kamu di sini? Betul. Cepat-cepat pergi sana. Kalian berdua nggak ada kerjaan ya? Bisa nggak jangan ganggu aku? Aku cuma nggak suka sama kamu. Nggak tahan lihat orang miskin kayak kamu nongkrong di tempat high class gini. Aku nggak ngerti ini kan tempat beli batu. Kok bisa ada high class nggak high class? Anak kecil. Kayaknya kamu nggak ngerti. Batu itu kayak manusia. Ada yang mahal, ada yang murah kayak yang di luar. Batu murah di lapak. Nggak bisa masuk area VIP. Kayak kamu juga. Ngerti kan? Coba ceritain ahli batu. Kok bisa ada yang mahal ada yang murah? Tentu dari naik turunnya harga batu. Untuk ngecek kemampuan. Yang bisa bikin untung itu mahal. Yang nggak ya murah guruku dari asosiasi batu. Oke. Yuk kita lihat siapa yang lebih mahal. Apa aku dengar benar? Bandingin sama aku kamu pantas nggak? Anda bisa bertanya. Kau tidak berani. Hukum radikal. Bisa juga dibandingkan. Tapi jika kau kalah, beri aku 3 suara di depan umum. Lalu keluar dari Jade Street. Jangan melangkah ke jalan batu giok ini. Kalau begitu kau kalah. Jika aku tidak bisa, lalu aku Songye, keluar dari lingkaran giok. Tidak lagi minain tabatu. Kau harus memberiku 3 suara. Pria muda yang tidak tahu ketinggian. Mari kita lihat siapa yang memilih batu. Keuntungan tertinggi. Batu di sini tidak terbatas. Saya pikir itu baik. Lebih dari mencoba. Kita akan berada di jalan Chongjiang Yushi. Aku tidak akan pernah melihat ini lagi. Lihat saja, aku katakan saja. Hantu malang ini tidak punya uang. Itu hanya bisa di area bertopeng. Master Song membeli bahan dengan tingkat pengiriman rendah. Kami akan meminta bahan di sana lebih mahal. Peluang pengiriman tinggi. Mari kita ambil keuntungan dari uang. Sayang kau membantuku. Hantu malang ini mudah dibersihkan. Datanglah ke Master Song. Ini tidak akan benar. Aku harus membeli ini. 1 juta. Hanya kau? Masih ingin berteriak pada Master Song. Kau tidak mampu membayar sepotong batu kecil. Lebih baik langsung ke Master Song. Lalu keluar dari Jade Street.
Menghemat waktu di sini. Bisakah kau berhenti seperti lalat? Aku punya masalah. 1 juta kau mampu membayar uang ini. Dia mampu membayar berapa banyak? Kalian. Datang lagi kalian. 1 juta ini aku keluar dari Tangmen. Tang total. Jangan sampai kau tertipu oleh si miskin ini. Dia tetangga saya waktu kecil saya kenal dia. Dia sama sekali tidak paham batu. Jangan sampai kau jadi bahan permainannya. Saya pukul. Pantas saja dijadikan bahan permainan. Uangnya kurangnya kasihan sekali. Mau tidak kakak bantu kamu? Tidak usah batu ini saya bisa beli sendiri. Kalian juga bukan orang baik-baik. Bukankah kamu hanya punya 650.500 saja? Kamu menghitung saya. Ya saya memang menghitung kamu kenapa. Lalu kurang 350.000 ini kamu mau atau tidak? Bagaimana kalau begini 350.000 ini? Saya ikut saham saya juga tidak mau mengambil untung. Uang hasil buka batu kita bagi 2. Kamu ini bukan mengambil untung tapi merampok. Merampok kenapa? Ini. Dia sepertinya tidak takut padamu. Bukan kamu mau apa lagi? Kamu. Turunkan saya. Tidak setuju kita tembus bersama. Kenapa kalian dari Tangmen selalu suka berkelahi, tidak bisakah bicara baik-baik? Sebelum tangan kirimu selesai dilatih tidak boleh. Kamu tidak ada habisnya ya? Kamu mau apa? Wan Er mana? Saya setuju dengan syarat yang kamu ajukan. Baru dong adik. Jangan merasa dirugikan. Kakak akan ganti rugi dengan baik. Tidak usah. Yang penting jangan minta biaya pengobatan kakak Wan Er. Biaya pengobatan. Kamu ngapain sama Wan Er? Di toilet kamu lihat sendiri. Tepat pilih. Kulit yang terkelupas seperti ini paling mudah kilyar bahan bagus. Apalagi sebesar ini. Master Song memang hebat. Tidak heran Master Song. Dua bagian depan jenis airnya lumayan bagus, tapi yang ini tidak bagus meskipun jenis kaca. Hijau tinggi tapi dalamnya hampir semua retak. Kayaknya nggak bakal balik modal. Jangan ngomong sembarangan, lo nggak punya skill. Cuma bisa ngomong doang buat bawa sial ke keluarga gue ya. Tunggu aja lo bakal nyungkem lucu banget. Ini batu yang udah Songye lihat. Lo mana bisa ngerti. Tingkat pasir yang udah lepas dari batu ini. Bisa langsung lihat dagingnya. Kalau ada retak mana mungkin nggak kelihatan. Master Song jangan buang waktu sama orang yang cuma bisa pakai uang cewek. Buat beli batu sampah. Master batu kita ada di sini. Di depan Master lo berani ngomong? Bawa batu sampah lo minggir sana.
Master Song jangan marah ya. Jangan marah keluar hijau. Silakan. Garis potong Master Song benar-benar akurat. Benar-benar keluar hijau bagian giok ini. Meski kecil warnanya sangat bagus. Sayangnya agak kecil. Buat beberapa cincin nggak masalah. Batu 2 juta ini langsung naik 3 kali lipat. Master Song keren banget. Master Song, aku sangat mengagumi Anda. Nggak ada apa-apanya. Es murni dasarnya bersih. Batu ini luar biasa. Potong terus. 4 gelang es tinggi nggak masalah. Master Song benar-benar hebat. Ini pasti bisa untung 5 juta. Berkat Master Song benar-benar jago. Master Song memang nggak sia-sia reputasinya. 2 batu ini udah hebat kalau yang terakhir ini dibuka. Keluarga Gu langsung nomor 1. Master Song gimana mau potong batu ini? Setengah. Tang Bos, lihat deh. Sekarang siapa yang menang? Bukannya udah kasih uang ya, kok cuma beli 1? 1 ini udah cukup. Kak Wan Er baik-baik aja? Nggak apa-apa, cuma patah 3 tulang rusuk. Jadi lo sebaiknya bisa untung. Kalau nggak nanti lo patah 6. Kalau untung patah berapa ya? Lihat berapa banyak kenaikannya. 1 juta cuma beli bahan segitu. Mungkin bahkan 1 gelang pun tidak bisa dibuat. Kamu sangat ingin berlutut dan menyembahku ya? Master Song. Jangan-jangan kamu berpikir semakin besar batu semakin bisa naik ya? Di Myanmar ada banyak gunung, kenapa kamu tidak minta keluarga Gu untuk membelinya semua bagaimana? Tang Zong Saka berkendah. Buka saja batumu. Tang Zong tidak memberi muka. Maka jangan salahkan Song. Kamu Song ya berani mengancamku. Tidak sampai segitunya. Hanya saja Song mulai sekarang akan membantu keluarga Gu memenangkan yang pertama. Dan membuat anak kecil ini berlutut dan menyembahku dengan keras. Tang Lili, kamu telah menyinggung Master Song. Itu sama saja dengan menghancurkan keluarga Tangmu. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Dia tidak sehebat yang kamu katakan. Tahu apa kamu Master Song kami? Memilih 1 naik 1. Seperti bambu yang terbelah membuatmu ketakutan. Jangan bicara terlalu sombong, sebentar lagi akan gagal. Kamu masih keras kepala. Hari ini, kamu tidak akan bisa lari dari menyembah. 5 detik lagi kita akan tahu siapa yang tidak bisa lari. Kamu ini sayang sekali. Semua retak satu-satunya yang utuh. Juga rusak karena potongan tengah tidak bisa dibuat barang berharga. Apa katamu? Ini bagaimana mungkin? Ini, bagaimana mungkin ini? Yang bermarga Song bahan seharga 10 juta. Aku melihatnya dengan sangat teliti. Aku saja tidak bisa melihatnya. Bagaimana kamu bisa tahu? Dengan level segini masih ingin menghancurkan keluarga Tangku. Kenapa kamu tidak bersiap berlutut dan menyembah sekarang? Aku ingin melihat. Batu bagus seperti apa yang bisa kamu pilih? Kalau begitu Master Song, tolong lihatkan aku. Batu ini naik atau turun? Bahan dari batu pasir kuning muna. Kulit tebal, biji muda retak dalam banyak. Gak ada ular piton, gak ada bunga pinus. Ini bisa menghasilkan hijau apa? Ini cuma sampah anjing biasa. Pak Guru. Menggosok kulit paling memakan waktu. Apa gunanya menggosok kulit sampah anjing ini? Memang buang-buang waktu saja. Aku belum pernah melihat orang sepertimu yang bisa berlagak. Jangan sombong dulu. Batu sampah ini hanya akan membuat keluarga Tang rugi lebih banyak. Batu ini aku beli seharga 1 juta. Meskipun gagal, yang kalah tetap keluarga Gu kalian.
Ini hijau kekaisaran, benar-benar hijau kekaisaran. Wilayah Chongjiang sudah 3 tahun tidak menghasilkan hijau kekaisaran kan. Hari ini ternyata muncul di sini. Benar-benar luar biasa. Awalnya kupikir Master Song sudah sangat hebat. Sekarang lihat ini, benar-benar perbandingan yang mencolok ini mustahil. Lanjutkan potong ke bawah pasti batu bata. Betul, aku hanya melihat satu sisi. Bagian belakang pasti tidak ada hijau. Bahan ini cuma punya satu lapis hijau. Berani potong lagi. Ikuti kulit luarnya, semuanya digosok. Nilainya sudah naik 10 kali lipat cukup. Percayalah padaku. Sisi ini juga hijau, ini. Lagi-lagi hijau. Ini benar-benar satu kesatuan. Betul, tebakannya tepat. Penuh dengan hijau-hijau kekaisaran, lagi-lagi hijau kekaisaran. Sudah berapa tahun aku tidak melihat bahan Bahan sebagus ini. ini setidaknya bernilai lebih dari 30 juta. Orang ini datang dari mana? Terlalu luar biasa. Apaan tuh Master Song? Tadi salah mengira hijau kekaisaran sebagai sampah anjing level begini. Benar-benar mempermalukan Master Mo. Kamu benar-benar hebat sekali. Benar-benar berhasil mendapatkan hijau kekaisaran. Master Song, terima kasih banyak. Paman Gu, jangan-jangan mata sudah mulai rabun ya? Ini bagaimana bisa? Kakek, kalah sekali tidak masalah. Pemuda ini ingat kamu bilang. Kamu bukan ahli batu mereka. Gimana kalau kamu jual batu itu ke aku? Kita jadi teman. Maaf, Tang Lili, hentikan sikap kerasmu itu. Batu ini milik adik ini. Mau jual atau nggak dia yang tentuin. aku punya 50% dari batu ini. Adik, kalau 50% sisanya. Jual ke aku gimana? Kamu kan nggak ikut lomba, mereka kasih berapa? Aku gandain. Dasar orang tua berani juga kamu minta. Harga batu ini udah naik 30 kali lipat. Kamu masih berani minta untung ya? Tang Lili, aku nggak ngomong sama kamu. Maaf ya Pak Gu. Aku juga mau ikut lomba. Dan batu ini. Keluarga kamu bilang ini sampah. Terus buat apa kamu mau sampah? Master Song, berlutut dan minta maaf. Adik. Namaku Wei Jianhao. Xiao Wei, taruhan sebelumnya cuma bercanda. Aku murid ketua Mo dari Asosiasi Batu Giok. Kamu mau ngelak ya? Sama-sama ahli batu, buat apa begitu? Sebelumnya kamu bilang, aku ahli batu kelas rendah nggak pantas ada di sini. Kalau lihat hasilmu sekarang, mahal atau murah? Jangan keterlaluan. Apa kamu beneran mau? Aku berlutut sama kamu si kampungan. Kalau aku yang kalah, kamu mau aku berlutut dan minta maaf? Berlutut. Berlutut. Cepat berlutut. Kalah ya harus mengaku. Berlutut. Jangan lama-lama. Berlutut. Aku akan minta guruku menghukummu, tunggu aja. Tangkap dia. Kok kabur sih? Udahlah, Nggak bisa terima kekalahan. biarkan dia belajar dari kesalahan ini, beri dia pelajaran. Tapi kamu juga bilang tadi, kalau kamu yang kalah dia pasti akan membuatmu sujud dan minta maaf, menghina kamu. Jadi aku berbeda dengannya. Bajingan kakek.
Aku juga tidak tahu kenapa bocah itu beruntung sekali. Kalau bukan karena Song Ye yang tidak berguna. Kamu belum sadar Wei Jianhao ini tidak biasa. Jangan pikir aku tidak mengerti tadi jelas sekali. Karena kamu dan pacarmu ini. Dia tidak mau menjual batu itu padaku. Tang Men sudah untung 15 juta. Gujia masih berhutang 16.400.000 padanya. Kamu bilang bagaimana menang? Kamu tahu tidak? Kalau pameran batu kali ini kalah, Gujia akan dipaksa keluar dari jalan batu. Gujia masih punya apa untuk bertahan di Chongjiang? Kakek ini bukan salahku. Semua karena dia mulutnya yang jahat. Dia menghina Wei Jianhao itu. Kalau kalian yang membuatnya pergi, maka jangan ikut campur dulu dalam bisnis Gujia. Dari sekarang kamu tidak perlu ke kantor lagi. Kakek. Dan kakak. Bajingan, aku pasti akan kena batunya karena kamu. Aku sudah membantu Tang Men untung 15 juta. Jangan ikut aku lagi, oke? Wan Er patah 3 tulang rusuk. Tadi baru 1 yang ditanggung. Jadi kamu masih harus membantuku 2 kali lagi. Aku. Maaf. Jianhao, Kamu mau apa lagi? Jianhao, aku tahu kamu pasti masih marah karena aku selingkuh. Aku tidak marah. Selingkuh saja tidak marah. Masih laki-laki tidak sih? Kalau aku jadi kamu. Aku sebenarnya datang untuk membatalkan pertunangan. Ngapain aku bilang ini? Jangan keras kepala. Aku tahu kamu pasti sangat membenciku. Tapi kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan aku. Semua ini karena Gudan yang menyuruhku. Aku tidak berani melawan perintahnya. Ngerti nggak sih, lalat nggak akan hinggap di telur yang nggak retak. Gudan itu telur busuk yang sudah rusak. Kamu itu lalat yang suka hinggap di telur busuk. Cocok banget deh kalian berdua. Kak Lili, sebelumnya aku tidak sengaja melawanmu, itu salahku. Kamu boleh saja menamparku 2 kali. Tapi jangan menghinaku seperti ini. Aku ini cuma gadis kecil. Tidak punya latar belakang apa. Susah banget aku di keluarga Gu. Gudan menyuruhku membeli batu giok kekaisaran darimu. Guan. Aku nggak mau, dia malah mau memukulku sampai mati. Gak mungkin sampai segitunya kan? Jianhao, kita ini tunangan. Sudah lama nggak ketemu, aku kangen banget sama kamu. Jangan gitu dong, ngomong yang baik-baik aja. Ngomong yang baik-baik. Aku punya banyak hal yang mau kubicarakan sama Tolong kamu. dong Kak Lili, tolongin aku. Wah, cowok-cowok ini nggak tahan deh. Jangan lupa kamu masih harus bantu aku 2 kali lagi. Bukan Kak Lili. Kita sudah putus tunangan, jangan nempel-nempel terus sama aku dong. Meskipun kita sudah putus tunangan, tapi aku masih peduli sama kamu. Kalau kamu benar-benar membuat keluarga Gu marah, keluarga Ye di belakang mereka akan turun tangan. Keluarga Ye. Keluarga Ye adalah keluarga terbesar di Chongjiang. Kalau kamu membuat keluarga Ye marah, kamu benar-benar nggak punya jalan keluar lagi. Mama. Jianhao, kalau kamu pergi dengan wanita ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Ye. Jianhao, Mama. Kakak, Mama. Kakak. Mama. Jangan tinggalkan aku. Pengaruh keluarga Ye. Bahkan bisa sampai ke jalan batu giok Chongjiang. pengaruh keluarga Ye tersebar di seluruh negeri. Seluruh jalan batu giok Chongjiang adalah milik keluarga Ye. Kamu sudah menyinggung keluarga Ye. Setelah ini kamu benar-benar tidak akan bisa melangkahkan kaki ke jalan batu giok. Aku bilang, mereka tidak punya kemampuan itu.
Kami sudah mencari Tuan Jianhao selama bertahun-tahun. Wei Changming si tua itu akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi. Tuan Jianhao sudah kembali ke kota Chongjiang. Apakah Anda ingin menemuinya? Penerus Buddha Giok ini pada akhirnya masih darah daging keluarga Ye. Tentu saja harus kembali ke keluarga kami. Tuan Jianhao sudah menguasai Buddha Giok. Bisa membantu Tuan memecahkan masalah. Aku sudah tua. Perkembangan dan tekanan keluarga Ye sekarang sudah membutuhkan generasi muda untuk bersama-sama memikulnya. Maksud Tuan adalah ingin Tuan Jianhao memikul bendera keluarga Ye. Pelajari dulu tingkat kemampuannya sekarang. Lihat bagaimana pertumbuhannya. Kakek Anda mencari saya. Jian Ren, kamu pergi ke pameran batu giok untuk menjemput Jianhao. 15 tahun. Dia sudah seharusnya pulang kakek. Aku bisa mengembalikan toko itu padamu. Jianhao, jangan mengabaikan aku. Aku akan menepati janjiku. Aku hanya ingin kamu tahu aku bertunangan denganmu. Bukan untuk menipu hadiah pernikahanmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa ikut aku ke toko sekarang ambil sertifikat properti. Percaya padanya atau tidak. Tapi toko itu harus diambil kembali. Tunggu aku sebentar, aku akan mencari sertifikat properti sekarang. Tenang, aku tidak akan membuatmu rugi. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, pastikan toko itu ditebus kembali. Batu giok kaisar hijau yang kamu miliki sebelumnya dijual seharga 15 juta. Tidak, apa maksudmu? Maksudnya adalah maksudku. Kepada keluarga Gu. Tidak, kita sudah sepakat. Membodohi si kampung ini tidak mudah. Melelahkan. Benar-benar membuatmu menderita. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mau dekat-dekat sama dia. Badannya kotor banget. Malam ini pasti aku ganti rugi kamu. Jijik. Kakek bilang benar, mulut perempuan. Tipu-tipu aja. Wei Jianhao, kakekku bilang mau beli batu giok kaisar, kamu berani bilang enggak. Enggak mau enak-enak minta susah-susah. Jangan salahin aku kalau aku kejam. Lu mau apa sih? Segera tanda tangan surat pelepasan ini, kalau nggak hari ini. Lu jangan harap bisa keluar dari pintu ini, kalian nggak punya akal sehat ya. Tentu saja nggak. Serang. Ini. Aku tinggal di sini bertahun-tahun, aku nggak tahu. Patung batu ini ada ruang bawah tanahnya. Wei Jianhao. Ngapain panggil kakekku? Berani turun ke sini? Kalian turun. Turun nggak bisa turun Gu Shao. Dia kunci di bawah. Banyak banget batu giok. Gimana caranya aku bisa bawa keluar? Apa ini jalan keluar? Ototku tertarik.
Tersedak nggak mati kamu. Aku nggak percaya kamu bisa betah terus tambah. Dan kakak, aku nggak kuat lagi. Terus tambah dia nggak keluar jangan berhenti. Terus tambah. Kalian ini terlalu jahat. Akal busuk kayak gini bisa mikir. Nggak mau keluar ya. Berani aja tinggal di bawah. Turun sini kamu. Dan kakak, tunggu aku selamatkan kamu. Berani marahin aku? Suruh aku minta maaf sama kamu. Aku pukul kamu. Nggak usah biar aku aja. Nggak perlu. Enak banget ini. Kalian, Aku sendiri aja. pasangan anjing ini. Kalian biarkan dia naik. Tunggu sebentar Kak Dan. Tekan cap jempol ini setengah dari Kaisar Hijau akan menjadi milik keluarga Gu. Aku bisa kembali ke keluarga Gu. Kalian sama sekali tidak masuk akal. Kak 1R. Kamu lagi? Pantas saja. Tulang rusukmu sudah sembuh Kak 1R. Ikut aku. Jangan biarkan dia lari. Aku yang akan memukul. Tidak boleh turun. Minggir. Keluar. Lepaskan. Kakak 1R. Pergi. Kakak 1R las pintu sebelum pergi. Kak dan kamu baik-baik saja. Untuk apa batu-batu ini? Aku lihat batu ini kok seperti batu dari dae makan. Kak 1R, biarkan aku pulang dulu. Ada orang. Biarkan mereka berdua di sana. Temui kamu. Kenapa mereka datang? Banyak sekali orang. Kenapa ribet lagi kok dia lagi pantaskah? Orang seperti dia datang ke sini. Siapa yang mau menemuiku? Orang penting. Tidak mau ketemu. Berani pergi kaki dipatahkan. Selamat datang Tuan Ye Nona Yesi. Tuan Ye. Kakak, Tidak heran keluarga Tang bisa menguasai 60% bisnis di Jalan Batu Giok. Ternyata bergabung dengan keluarga Ye. Sepertinya keluarga Gu di sini sudah tidak disukai lagi. Keluarga Y. dari mana datangnya pengemis bau ini? Bagaimana dia bisa masuk? Cepat keluarkan dia. Nona Yesi dia yang aku bicarakan. Ahli batu giok yang sangat hebat. Wei Jian Hao cepat minta maaf kepada Nona Yesi. Minta maaf. Hanya karena mereka adalah keluarga Y. Wei. Nama ini memang cocok untukmu. Ini bukan siapa itu. Kenapa jadi begini? Dulu waktu pergi kan sombong banget. Kenapa hidup di luar susah ya? Jadi pengemis.
Kalian kenal. Enggak semua orang dari keluarga Ye. Aku nggak kenal satupun. Sebaiknya kamu jangan ada hubungan dengan keluarga Ye. Ingat jauhi keluarga Ye sejauh mungkin. Mama kakak. Jangan tinggalkan aku. Ini Giwang adikku. Ibu yang ninggalin buat dia. Kenapa ada di kamu? Oh, ini waktu dia bersih-bersih. Nodain sepatu aku enggak ada uang buat ganti. Jadi dia kasih Giwang ini ke aku. Jadi kamu ngejahatin dia. Ngejahatin? Dia enggak ikut kamu jadi pengemis bertahun-tahun, ada makan ada tempat tinggal. Jadi pembantu. Sudah kasihan banget buat dia. Giwan kembalikan. Benda jelek? Kenapa kamu pengen banget? Kececer. Berani kamu. Mau kamu ambil pecahannya. Bujuk adik kamu itu, yang tiap hari nangis-nangis. Ngapain lihat aku gini? Kalian berdua enggak pantas lihat aku. Lihat lagi, aku kan saya di kamar gelap. Wei Jianhao, kalau kamu berani sentuh dia, aku bikin kamu keluar terbujur. Selama ini, kalian gini sama adik aku. Lama nggak ketemu keluarga Ye. Masih kayak dulu. Bodoh sombong suka nindas. Dia kayak mamanya setan. Berani kamu. Wei Jianhao, kamu gila kenapa sih? Dari dulu tahu kamu sekeluarga sama orang Ye. Kamu nggak pantas ketemu aku. Kamu ngomong sembarangan di depan Tuan Ye. Aku suruh Wan Er pukul mulut kamu. Lili nggak usah buang waktu sama orang kayak gini. Usir dia saja. Tapi dia benar-benar ahli batu paling hebat yang pernah saya lihat. Kasih dia satu kesempatan lagi. Apa istimewanya seorang ahli batu? Ahli batu keluarga Ye kami ada apa saja? Sampah keluarga Ye sekumpulan. Juga berani menyamakan diri denganku. Kamu anak kecil. Kalau kamu punya keberatan, Siapa kamu? Kamu pantas. Tong Mo Likuo. Dia adalah Tong Mo, salah satu dari 3 terbaik keluarga Ye. Tong Mo. Sangat hebat. Hebat atau tidak bandingkan saja. Tapi kalau kamu kalah, harus membuang satu tanganmu, lalu menghilang dari Chongjiang. Kalau saya menang, Kalau kamu menang, saya akan meminta adik saya minta maaf padamu. saya tidak perlu maafnya. Kalau saya menang, dia harus minta maaf pada King Er. Berdiri berlutut di depan King Er. Mengakui kesalahan. Kamu bicara apa? Saya putri keempat keluarga Ye. Harus minta maaf pada seorang bawahan. Jangan bermimpi. Tenang, dia tidak bisa menang melawan Tong Mo.
Wei Jianhao, saya tidak peduli apa yang terjadi pada adikmu. Kamu lebih baik sabar. Kamu tahu siapa Tong Mo ini? Siapapun dia. Saya terima. Kamu. Baik kalau begitu. Maka keluarga Tang juga tidak akan membantumu. Tidak ada uang, lihat bagaimana kamu melawan mereka. Keluarga Gu bisa mendukung saudara Wei. Apa yang dilakukan kakek Gu? Ya, apakah kakek Gu gila? Apa yang dia lakukan? Keluarga Gu tidak perlu dukungan keluarga Ye. Kalau keluarga Ye sudah membantu Tang Sek diam-diam menguasai 60% pasar, tidak jauh lagi untuk menguasai semuanya. Keluarga Gu tidak mau jadi korban. Lebih baik kita bertaruh habis-habisan pada saudara Wei ini. Baik. Karena semua sudah memutuskan besok pagi kita bertemu. Saudara baik. Apa dia pikir anak ini bisa menyaingi Tong Mo Wei? Saya hebat kan? Kamu mikir apa sih? Tidak takut mati ya? Keluarga Gu bergantung padamu. Kak, jangan biarkan dia kembali ke keluarga Ye dan bertemu kakek. Tenang. Bukankah kakek suka patung Buddha jadinya? Besok kita rusakkan saja. Cucuku Gudan pernah bersalah padamu. Tolong jangan marah pada keluarga Gu. Karena saya sudah mengusirnya dari rumah. Keputusan yang sangat bijaksana. Saya akan bawa kamu menemui cucumu. Nona Ye, mari kita duduk dulu. Maksud saudara Wei adalah Kyuku saya yang tidak berguna. Di toko keluarga Xia ini. Ini toko keluarga Wei. Batu saya. Apa maksudmu batu kamu? Ruangan bawah tanah ini milik toko keluarga Xia. Bukan. Kampungan berani kembali mama. Anak sialan kakek. Ini batu hijau cabai terbaik. Setidaknya bisa menghasilkan daging J20 cm senilai 15 juta. Sekarang kalian buka begini ini. Hancur total. Pergi. Kakek. Kenapa kakek datang? Berani bicara seperti itu pada saudara Wei. Kamu mau menghancurkan keluarga Gu. Saudara Wei, kakek kamu. Diam. Kamu tahu apa yang saya lihat? Kedua orang ini pakai palu buka batu. 3, 6. Kalian. Wei Lauda. Kedepannya kalau ada kebutuhan langsung bilang saja sama saya. Wei Xiong di sebelumnya. Saya ini cucu yang tidak tahu diri tapi sudah saya ajari baik-baik. Mohon maafkan dia, orang Kessel seperti dia. Biarkan dia memperbaiki kesalahannya ke depannya. Dia akan jadi asisten Anda. Siap melayani Anda kapan saja. Tidak. Dan GEGE, jangan terlalu merendah seperti ini sama orang kampung. Siapa yang kamu sebut orang kampung? Dia adalah lauda, saya juga lauda kamu. Kedepannya kamu harus lebih menghormati. Lauda kita tidak perlu panggil lagi. Ini adalah ruang bawah tanah. Kedepannya kalian berdua tidak boleh turun lagi. Tidak masalah. Selain itu, kalian berdua harus pergi dari toko ini. Permata yang kalian bawa ini anggap saja sebagai tebusan untuk toko. Jangan saya masih harus tinggal di toko untuk melayani Anda.
Anda lapar ya, ayo cangin kita pergi untuk. Weh. Lauda juga tidak boleh dipanggil. Kalau begitu. Ini adalah saudara saya. Weh. Kakek tunggu sebentar. Makanan akan segera datang. Wei Xiongdi. Besok ujiannya kamu harus hati-hati. Katanya kekuatan Tong Mo itu sangat menakutkan. Mungkin berbeda dengan ahli batu yang pernah kamu lawan sebelumnya. Sepertinya dia juga punya kemampuan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, saya pasti akan membuat Ye Xijie berlutut dan minta maaf sama King Er. Tutup toko. Dan Gege. Kita benar-benar harus bekerja untuk si kampung itu. Kakek kemasukan keluarga Gu juga tidak bisa kembali. Mending kita ikuti keinginan kakek dulu tinggal di sini. Stabilkan Wei, si kampung cari kesempatan untuk mengeluarkan semua batu. Dan Gege memang punya visi jauh. Batu ini, potong 2 cm ke kiri dari garis tengah. Terlihat daging jade. Kualitasnya bagus. Ini jade tua berwarna hijau cerah. Panjangnya 8 cm. Tebal 5 cm, berat sekitar 3 kg. Tapi sayang, ada bercak kapas dan retakan halus. Kalau diteruskan ke dalam warnanya akan berubah. Tidak mungkin batu ini belum dibuka. Kamu buta mana mungkin bisa melihat kapas dan retakan halus. Batu kecil ini aku beli dengan 3 juta. Pasti barang berkualitas tinggi. Si Jia. Saya sudah menghabiskan sepertiga tenaga. Agar kamu tidak perlu khawatir besok akan kalah sampai berlutut. Setelah hasilnya sudah dijelaskan. Saya akan istirahat dulu. Siapa yang izinkan kamu pergi kamu? Si Jie, jangan buru-buru. Nanti setelah lihat batu kamu akan tahu dia benar atau tidak. Nanti aku bilang ke kakek biar dia pecat orang ini, yang tidak tahu menghormati majikan. Sudahlah, jangan buat kakek tidak senang. Dari garis tengah ke kiri 2 cm, mulai terlihat hijau. Ini jade hijau cerah panjang 8 cm, tebal 5 cm. Sayang ada kapas dan retakan halus. Apa? Ternyata semuanya benar. Bukankah dia buta? Bagaimana bisa dia melihat? Tong Mo meskipun terlihat buta, tapi bisa melihat semua benda dalam radius 3 meter. Tanpa hambatan. Tapi sangat menguras tenaga. Jadi sehari-hari, dia menutup matanya dengan kain hitam. Berarti dia tidak terkalahkan. Besok si pengemis akan menangis. Malah mau minta maaf. Kakak, menurutmu Wei Jianhao, benarkah akan jadi tangan Buddha Jade? Yingren. Besok asalkan terbukti Wei Jianhao pakai tangan Buddha Jade, kamu harus hancurkan dia. Kakek hanya suruh kita bawa dia pulang. Hancurkan tangan Buddha Jadenya, lalu bawa pulang, dia tidak akan berbahaya lagi. Wei, aku yakin banget sama kamu. Wei Jianhao, kamu benar-benar berani datang ya? Jangan khawatir Pak Tang. Anak nakal. Kamu tidak lihat kalau kakak sedang khawatir sama kamu. Jangan-jangan.
Asalkan jangan suruh kawan R. Lagi-lagi cari masalah sama aku. Kamu mau ngapain lagi? Ayo semangat. Wei Jianhao. Aku ulangi sekali lagi kalau kamu kalah hari ini. Potong satu tanganmu dan pergi dari Chongjiang. Aku juga ingatkan kamu. Kalau aku menang, Ye Sijie harus berlutut dan minta maaf sama adikku. Mata Tongmo selalu tertutup kain hitam. Jangan-jangan dia benar-benar buta, tidak mungkin. Orang buta gimana bisa menilai batu? Wei Jianhao menang melawan Master Song dalam pertandingan. Entah karena keberuntungan atau memang punya kemampuan. Kamu pilih siapa yang menang, tentu saja Tongmo menang. Bukan ini ketua asosiasi batu giok Pak Mo. Guru, Pak Mo, kenapa Anda datang sendiri? pertaruhan hari ini. Saya datang sebagai saksi atas permintaan Sesirang. Walaupun tidak tahu Siapa yang punya pengaruh sebesar itu? Tapi dengan Pak Mo sebagai saksi hari ini, saya yakin beberapa orang tidak akan berani lagi memanfaatkan kekuasaan mereka. Ini dia yang mengalahkan murid saya Song Ye. Wei Jianhao, saudara Wei. Betul Pak Mo. Muridmu Song Ye kalah taruhan, jadi dia seharusnya tidak muncul lagi di Jalan Batu Giok. Wei Jianhao, kamu ngomong apa? Saya datang hari ini, ingat jangan pakai tangan kanan. untuk melihat dengan mata kepala Kamu sendiri. bilang apa? Bagaimana kamu kalah dari Tongmo sampai habis-habisan? Guru. Hari ini biar saya yang jadi saksi. Untuk menentukan pemenang di antara dua ahli batu giok. Silakan. Bagaimana caranya? Sederhana. Menebak posisi dan ukuran daging batu dengan mata tertutup. Yang tebakannya lebih akurat dialah pemenangnya. Setuju. Boleh. Mencari tahu apakah ada daging giok di dalam batu yang tertutup. Sudah cukup sulit, tapi dia bahkan bisa menunjukkan lokasi dan ukurannya. Tidak sia-sia datang ke sini, ini benar-benar pertarungan para ahli. Dia benar-benar buta. Dia bahkan tidak bisa melihat seperti apa bentuk batu itu. Orang-orang di dunia ini kebanyakan memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Hanya bisa melihat apa yang mata mereka tunjukkan. Mengira bahwa apa yang dilihat adalah kenyataan. Padahal sebenarnya sempit dan tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, kamu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Coba saja, pasti akan tahu. Wah, ini batu dari tambang Moksisha. Dia tidak bisa melihat, tapi bisa tahu itu batu dari Moksisha. Mata putih yang bisa menilai batu. Salah satu dari 3 iblis Ye Tongmo. Kemampuannya benar-benar mengagumkan. Ye Jianren benar-benar tidak main-main untuk menang. Wei Jianhao, aku ingin melihat. Berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura jadi orang kampung? Sebelum tangan kirimu selesai dilatih, jangan gunakan tangan kanan di depan orang. Tidak menggunakan tangan giok Buddha. Tidak bisa membalas dendam untuk adikmu. Kenapa Molau melarangku menggunakan tangan kanan? Apakah dia tahu tentang tangan giok Buddha? Secara logika menggunakan tangan giok Buddha, orang biasa tidak akan bisa melihatnya, kecuali tangan giok Buddhaku sudah terbongkar.
Aneh. Kenapa Wei tidak lagi menyentuh batu? Kenapa suasana hari ini begitu aneh? Potong dari 3 cm sebelah kanan. 2 cm ke dalam akan terlihat daging giok. Panjang daging giok paling panjang 15 cm. Tebal 8 cm. Berat 5 kg. Dia bisa menjelaskan dengan sangat detail. Apakah orang buta ini memiliki mata yang bisa menembus? Apakah akurat harus dipotong dulu baru tahu? Wei Jianhao, jangan berpura-pura. Kalau tidak bisa melihat mengaku saja. Jangan buang waktu orang lain ya benar. Waktu kita sangat berharga hari ini, banyak orang yang menonton. Tidak bisa lagi menipu. Sebentar lagi akan ketahuan ya mengaku saja. Ini tidak bisa terus begini. Lihat cara Tongmo, kalau terus begini pasti kalah. Wei Jianhao, saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu kalah hari ini, potong tanganmu sendiri dan tinggalkan Chong Jiang. Kalau kalah tangan kananmu juga harus dipotong. Mending kita coba bertarung. Baik, akhirnya Wei bertindak. Tingkatkan kewaspadaan. Ternyata itu tangan Buddha Giok. Cepat. Wei Jianhao, jangan bertanding lagi, cepat ke rumah sakit. Kamu kehilangan banyak darah. Kalau begini tidak bisa membalas dendam untuk adikmu. Kalau ditunda terus tangan kananmu benar-benar akan rusak. Banyak sekali darah. Kamu bisa mengaku kalah. Mo Lao, bagaimana kalau pertandingan kita hentikan dulu? Ternyata terjadi hal seperti ini, pertandingan dihentikan. Ketua mau meskipun urusan lingkaran Giok. Kamu sebagai ketua yang memutuskan. Tapi kamu terlalu berat, sebelah ini tidak tepat. Peserta pertandingan dikhianati. Menghentikan pertandingan apa yang tidak tepat. Siapa tahu Wei Jianhao sadar tidak bisa menang. Sengaja mengatur sandiwara. Ya, saya bilang pengemis seperti ini. Bertanding dengan ahli keluarga Ye sendiri sudah lucu. Sampah seperti ini kehilangan satu tangan. Apa yang perlu heboh? Si Ye siapa yang mengatur skenario hari ini? Kamu tidak tahu. Saya tentu tidak tahu. Apakah kalian tahu? Tidak tahu. Jadi pertandingan harus dilanjutkan. Karena Ye berani begitu sombong. Sepertinya ini perintah kakek keluarga Ye. Maka saya akan bertanya pada kakek Ye telepon. Guru. Saya lihat ini Wei Jianhao ingin kabur. Berikan. Wei Jianhao. Karena Mo Lao begitu terang-terangan melindungimu. Maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini terpaksa membiarkanmu pergi dulu. Wei Jianhao, kamu kan sangat sombong. Kenapa sekarang jadi pengecut tidak bicara? Tapi kali ini kehilangan satu tangan. Jadi pengemis lebih mudah. Kamu menang dengan cara seperti ini. Seberapa takut kamu kalah sama aku? Aku Ye Jianren tidak pernah kalah. Kak, lihat dia. Mirip anjing terlantar. Anjing yang tidak punya rumah. Malah mau aku minta maaf sama adikmu. Aku kasih tahu begitu aku balik ke keluarga Ye. Aku akan bikin dia bayar mahal ketidakhormatanmu. Kamu berani. Apa yang tidak berani? Lihat dirimu sekarang. Mau balas dendam buat adikmu yang hina itu. Urus dirimu sendiri. Pertandingan belum selesai. Aku mau bertanding lagi. Wei Jianhao, kamu gila nggak, takut mati? Satu tanganmu sudah hancur. Masih punya apa buat bertaruh sama aku? Aku masih punya tangan kiri.
Kalau aku kalah lagi, tangan satunya juga bisa kamu hancurkan. Kamu tidak senang. Bikin aku senang. Kamu terlalu tinggi hati. Tapi aku setuju. Besok biar Tongmo menangkan tanganmu yang lain. Besok. Besok tangannya belum sembuh. Aku nggak ada waktu buat buang waktu sama sampah ini. Nggak bisa yang nggak usah bertaruh. Besok ya besok. Wei Jianhao, kamu tenang dulu. Tang Lili. Kamu lupa posisimu ya? Jian Ren muda, mari kita ngobrol. Tangan Gioku benar-benar hancur. Orang bodoh ini ngapain sih? Hujan-hujan gini pegang batu gila ya? Siapa bilang gak iya sih jangan marah sama orang kayak gini? Ternyata tanpa tangan Giok, aku bukan apa-apa. Orang ini kenapa? Payung juga nggak pakai. Sudah ikut aku bertahun-tahun. Tanpa kamu aku agak nggak biasa. Hei kakek, kamu akhirnya telepon aku. Apakah kamu tidak mendengarkan perkataanku? Menggunakan tangan kanan untuk mengidentifikasi batu. Kakek, kamu sudah tahu semuanya. Orang-orang dari keluarga Ye sudah menyerangmu. Kamu tidak menggunakan tangan Buddha Giok. Mereka bisa datang menargetkanmu. Itu karena mereka menargetkan adikku terlebih dahulu. Bahkan jika mereka tidak mencariku, aku akan mencari mereka. King Er. Bagaimana keadaan tangan kananmu? Sepertinya rusak. Kasihan kamu. Sebentar lagi akan ada orang yang menjemputmu. Menjemputku. Ada beberapa hal yang tidak nyaman dibicarakan lewat telepon. Jadi dia akan memberitahumu beberapa informasi. Jika kamu bisa memahami sesuatu, jangan beritahu siapapun. Bahkan orang yang paling kamu percaya. Semenarik itu ya.